Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Alvarez dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang identifikasi risiko klinis. Yang pertama ada kesalahan pemberian obat, yang kedua ada salah sisi atau salah prosedur operasi, yang ketiga ada infeksi terkait pelayanan kesehatan atau HIS, yang keempat ada pasien jatuh, dan yang kelima ada keterlambatan atau kesalahan diagnosis. Identifikasi risiko klinis, kategori dan contoh. Yang pertama, kategori risiko medis atau asuhan. Contoh risiko klinisnya kesalahan pemberian obat atau salah dosis pasien atau rute. Yang kedua, prosedural atau bedah, salah sisi atau pasien atau prosedur operasi yang salah. Yang ketiga, lingkungan atau infeksi. Contoh risiko klinis, infeksi terkait pelayanan kesehatan atau HIS. Dan yang keempat, keamanan pasien. Contoh risiko klinisnya, pasien jatuh dari tempat tidur atau kamar mandi. Dan yang kelima, kategori risiko diagnostik dengan contoh risiko klinis, keterlambatan atau kesalahan diagnosis. Klasifikasi risiko ada klinis, perizinan, audit, hukum, dokumentasi, dan ketiga. Kesalahan obat, salah sisi operasi, infeksi HIS, pasien jatuh, dan keterlambatan diagnosis. Dampak kejadian dalam hukum, potensi ketuntunan malpraktik, dampak kejadian dalam finansial, biaya penanganan tambahan, dan litigasi. Dampak kejadian bagi reputasi, penurunan kepercayaan publik, dan citra rumah sakit. Analisis akar masalah atau penyebab. Yang pertama ada salah sisi operasi, faktor manusia, kelelahan, kurang verifikasi, faktor metode, SOP tidak jelas atau tidak dipatuhi, dan faktor peralatan, dokumen ambigu, dan faktor lingkungan, tekanan kerja tinggi. Rencana mitigasi dan pencegahannya, yang pertama ada pelaporan kejadian sentinel, surgical safety checklist dan time out, batas jam kerja tenaga medis, audit kepatuhan rutin, dan standarisasi formulir informed consent. Teknologi pencegahan kesalahan obat, yang pertama ada CPOE atau sistem resep elektronik terstandar. Yang kedua ada EHR ditambah dengan alert interaksi obat. Yang ketiga BCMA atau scan barcode pasien dan obat. Dan yang terakhir dokumen kontrol SOP obat. Kesimpulan yang dapat kita ambil, identifikasi risiko klinis merupakan langkah penting untuk menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Risiko dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kesalahan pemberian obat, kesalahan prosedur operasi, infeksi terkait pelayanan kesehatan, pasien jatuh, serta keterlambatan diagnosis. Setiap risiko memiliki dampak hukum, finansial, dan reputasi yang dapat merugikan rumah sakit maupun tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis akar penyebab serta penerapan strategi mitigasi, seperti penggunaan surgical safety checklist, pembatasan jam kerja tenaga medis, audit kepatuhan, dan pemanfaatan teknologi digital seperti CPOE, BCMA, dan EHR untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Dengan komitmen seluruh staf budaya, keselamatan pasien bisa terwujud secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.